Kenan Yildiz resmi perpanjang kontrak di Juventus hingga tahun 2030. Kenan Yildiz resmi memperpanjang kontraknya dengan Juventus hingga 30 Juni 2030. Langkah ini menegaskan komitmen klub pada bintang mudanya tersebut. Perpanjangan kontrak hingga tahun 2030 memastikan Juventus mempertahankan bintang masa depan mereka. Klub dan juga supporter kini menanti perjalanan Yildiz berikutnya. Raja Nainggolan sebut level Serie A kini sudah menurun. Mantan bintang AS Roma dan Inter Milan yakni Raja Nainggolan menyoroti persaingan Liga Italia pada saat ini. Pemain berdarah Indonesia tersebut menilai level Serie A kini telah menurun. Meski sudah meninggalkan Serie A sejak tahun 2023, namun Raja Nainggolan tetap aktif menyaksikan Liga Italia. Jebolan klub Piacenza ini merasa ada perubahan signifikan yang terjadi di Liga sekarang ini dengan saat di era dirinya masih bermain di sana. Mantan pemain Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain gabung dengan klub Skotlandia. Alex Oxlade-Chamberlain resmi melanjutkan karirnya di Skotlandia setelah menandatangani kontrak jangka pendek bersama Celtic hingga akhir musim. Mantan gelandang Liverpool itu akan langsung terjun ke persaingan perebutan gelar Scottish Premiership bersama klub barunya yang saat ini masih berusaha mengejar posisi teratas klasemen. Pemain yang masih berusia 32 tahun tersebut bergabung dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama klub Turki Besiktas dihentikan atas kesepakatan bersama di bulan Agustus yang lalu. Baru di kontrak Liverpool, Jeremy Jacquet malah cedera serius. Liverpool mendapatkan kabar kurang menggembirakan setelah rekrutan barunya yakni Jeremy Jacquet mengalami cedera bahu serius saat ia membela Rennes di Ligue 1 Prancis. Meski cedera terjadi saat masih membela Rennes, kondisi fisik dari Jacquet kini menjadi perhatian serius bagi Liverpool, mengingat ia diproyeksikan sebagai bagian penting dari rencana jangka panjang dari Liverpool. Christian Romero diskor sempat laga setelah tackle keras ke Casemiro. Christian Romero harus menelan konsekuensi berat setelah menerima kartu merah langsung dalam laga Tottenham versus Manchester United. Insiden tersebut membuat Tottenham bermain dengan 10 orang lebih dari 1 jam dan berujung pada hukuman larangan bermain selama 4 pertandingan, termasuk nantinya saat menghadapi Arsenal. Akibat kartu merah tersebut, Romero akan menjalani larangan bermain selama 4 pertandingan. Ia dipastikan absen ketika Tottenham menghadapi Newcastle United, Arsenal, Fulham, dan juga Crystal Palace. Haaland tetap striker terbaik di dunia meski sedang meredup. Manajer Manchester City Guardiola menegaskan bahwa Erling Haaland masih menjadi striker terbaik di era dunia saat ini. Walau performanya sedang merosot di awal tahun ini, ia tetap mengandalkan bomber asal Norwegia tersebut. Haaland baru mencetakkan 2 gol dalam 11 penampilannya di tahun ini, khusus di Liga Inggris. Gol terakhir yang ia cetak dari skema open play terjadi saat mengalahkan West Ham United pada tanggal 20 Desember yang lalu. Michael Carrick pastikan Patrick Dorgu menepi cukup lama. Manajer Inter Manchester United Michael Carrick membeberkan informasi terbaru seputar kondisi dari Patrick Dorgu. Ia mengkonfirmasi bahwa sang bek menepi cukup lama akibat cedera yang dialami. Cedera itu dikabarkan cukup parah, sehingga pemain dari timnas Denmark tersebut dikabarkan akan menepi setidaknya 10 pekan ke depan. Gyökeres menggila The Gunners menjauh di puncak klasemen. Pertandingan Arsenal versus Sunderland pada pekan ke-25 berlangsung di Emirates Stadium dan pertandingan tersebut berkesudahan dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol dari tuan rumah diciptakan oleh Martin Zubimendi di menit ke-42 serta brace dari Victor Gyökeres di menit ke-66 dan juga menit ke-90. Hasil ini membuat Arsenal unggul 9 poin di puncak klasemen sementara. Kemenangan tersebut diraih tanpa kehadiran Bukayo Saka dan juga kapten tim Martin Odegaard yang sedang mengalami cedera. Cole Palmer berhasil cetakkan hat-trick. Chelsea mereka menang 3-1 saat bertanding ke markas Wolverhampton di pekan ke-25. Cole Palmer menjadi bintang kemenangan tersebut dengan mencetakkan hat-trick, termasuk 2 gol dari titik penalti dan 1 gol dari open play.
Sedangkan Wolverhampton sendiri hanya mampu membalas lewat gol dari Tolu Arokodare di babak yang kedua. Kemenangan ini mengangkat Chelsea ke posisi kelima klasemen dengan koleksi 43 poin. Sementara Wolverhampton tetap menghuni dasar klasemen dengan koleksi 8 poin dan jauh dari zona aman. Rasmus Højlund jadi pahlawan kemenangan dari Napoli. Pertandingan Genoa versus Napoli di pekan ke-24 Liga Italia berlangsung di Stadion Luigi Ferraris. Dan Napoli menang dramatis 3-2 lewat 2 gol dari Rasmus Højlund dan 1 gol dari Scott McTominay. Sementara Genoa mencetakkan klub melalui penalti dari Ruslan Malinowski dan sepakan dari Lorenzo Colombo. Kemenangan ini diraih Napoli di tengah krisis cedera yang masih membelit beberapa pemain kunci. Hasil ini menjaga Napoli tetap kompetitif di papan atas klasemen dengan modal mental kuat usai menang meski bermain dengan 10 orang. Menang 3 gol tanpa balas, Barcelona kokoh di puncak klasemen. Pertandingan Barcelona versus Mallorca pada pekan ke-23 La Liga berkesudahan dengan kemenangan meyakinkan 3-0. Hasil ini mempertegas dominasi Barcelona dalam perburuan gelar di Liga Spanyol musim ini. 3 gol Barcelona ke gawang Mallorca diciptakan oleh Robert Lewandowski di menit ke-29, Lamine Yamal di menit ke-61 dan juga Marc Bernal di menit ke-83. Kemenangan ini membawa Barcelona mengoleksi 58 poin atau unggul 4 angka dari Real Madrid yang berada di urutan yang kedua. Hector Soto belak-belakan tetap bangga walau timnas futsal gagal juara. Pelatih timnas Indonesia yakni Hector Soto mengungkapkan rasa bangganya usai babak final Piala Asia Futsal 2026 di Indonesia Arena. Timnas futsal Indonesia harus mengakhiri turnamen sebagai runner-up di Piala Asia Futsal 2026 kali ini. Hasil tersebut diraih setelah Merah Putih kalah 4-5 dari Iran melalui adu penalti. Soto menegaskan kebanggaannya terhadap perjuangan dari para pemain tersebut. Iran masih menjadi rajanya futsal Asia. Iran sukses mempertahankan gelar Piala Asia Futsal usai mengalahkan Indonesia di partai final. Ini terbukti tim Iran memang rajanya futsal di benua kuning. Iran masih menegaskan dominasinya sebagai raja futsal Asia. Iran berhasil mempertahankan gelar yang direbutnya 2 tahun lalu di Thailand. Total sudah 14 gelar dikumpulkan Iran sejak turnamen ini digelar pertama kali di tahun 1999. Gelandang Juventus ini jadi pengganti Casemiro di Manchester United. Ada kandidat baru perburuan gelandang bertahan milik Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan berminat untuk bisa mendatangkan gelandang Juventus yakni Manuel Locatelli. Calcio Mercato melaporkan bahwa Manchester United tertarik mendatangkan Locatelli karena rekam jejaknya yang bagus di Serie A. Dan menurut laporan yang sama, pertimbangan MU untuk bisa mendatangkan Locatelli karena nilai transfernya yang dinilai cukup terjangkau. Pemain timnas Italia tersebut dikabarkan bisa ditebus di angka 25 juta euro saja. Cristiano Ronaldo out, Mo Salah in. Cristiano Ronaldo tengah disorot masa depannya di Al Nassr dan CR7 mulai dikabarkan siap pergi dari Liga Saudi. Ronaldo yang masih terikat kontrak hingga tahun 2027 mulai dibahas masa depannya di Al Nassr. Kemungkinan perginya sangatlah terbuka apalagi ia punya klausul senilai 50 juta euro. Nantinya Ronaldo pergi, satu bintang disebut-sebut bisa saja datang dan pemain tersebut adalah Mo Salah. Penyerang Liverpool tersebut juga dikabarkan sudah lama diincar oleh klub-klub dari Arab Saudi. Andai pergi dari Liverpool nanti, Mo Salah diyakini akan memilih Saudi Pro League sebagai petualangan berikutnya. Arsenal pertimbangkan datangkan Brahim Diaz. Menurut laporan dari Africa Food, Arsenal memiliki minat serius terhadap Brahim Diaz. Klub Liga Inggris tersebut dikabarkan sempat mencoba untuk bisa mendatangkan pemain 26 tahun tersebut pada hari terakhir bursa transfer, ketika Andrea Berta mencari pengganti darurat akibat cedera yang dialami Mikel Merino. Brahim Diaz sendiri memiliki hubungan kerja yang cukup dekat dengan Mikel Arteta. Keduanya pernah menghabiskan 3 musim bersama Manchester City di periode 2016 hingga tahun 2019. Sedangkan dari analisis data, Brahim Diaz juga dinilai cocok dengan gaya main dari The Gunners.
Sandro Tonali disebut ingin gabung Arsenal. Sandro Tonali menjadi salah satu pemain yang menjadi pusat perhatian di bursa transfer saat ini setelah laporan terbaru menyebutkan bahwa gelandang Newcastle United tersebut menjadikan Arsenal sebagai tujuan utama jika enggang di masa depan. Namun media Italia Tutto Juve melaporkan bahwa Newcastle hanya bersedia melepas Tonali dengan nilai kisaran 100 juta euro atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. Angka tersebut menjadi sinyal kuat bahwa klub belum berniat melepas pemain 25 tahun itu dengan mudah. Arsenal dikabarkan serius mempertimbangkan transfer dari Tonali di musim panas nanti. Namun mereka sayangnya tidak sendirian. Chelsea dan Manchester City juga disebut memantau situasi dari gelandang Newcastle United itu. Chelsea buka pembicaraan awal untuk datangkan Julian Alvarez. Chelsea dikabarkan mulai menunjukkan langkah konkret dalam upaya mendatangkan penyerang Atletico Madrid yakni Julian Alvarez. Media di Argentina menyebut bahwa klub asal London tersebut telah melakukan pendekatan awal dengan sang pemain. Dan kini menurut laporan dari media Spanyol yakni Sport, melaporkan bahwa Chelsea siap memecahkan celengan demi bisa mendatangkan Julian Alvarez. Alvarez sendiri dikabarkan dibanderol mencapai 100 juta euro. Liverpool serius pantau Nico Schalkerbroek. Liverpool mulai mematangkan rencana jangka panjang untuk sektor pertahanan mereka setelah memastikan kedatangan dari Jeremy Jaguar dari Rennes. Kini klub dikaitkan dengan bek Borussia Dortmund yakni Nico Schalkerbroek. Berdasarkan laporan dari WhoScored, Schalkerbroek menjadi bek tengah dengan performa terbaik di 5 liga top Eropa musim ini. Ia mencatatkan rating 7,38, lebih tinggi dibandingkan Van Dijk yang memperoleh 7 poin dan Konate dengan koleksi 6,96 poin. Meski belum pernah bermain di ajang Liga Inggris, Schalkerbroek sudah terbiasa tampil di Liga Champions dan juga level tertinggi di internasional. Pengalamannya tersebut menjadi nilai tambah dalam proses adaptasinya nanti.